Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Thomas dengan NIK C14190082 dari Departemen Budidaya Perairan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi reproduksi pada organisme akuatik. Organisme akuatik yang akan saya jelaskan adalah ikan nila. Untuk fisiologinya dapat dilihat di samping, yaitu ada 9, jadi disimak sampai habis ya. Yang pertama ada ciri seksual. Ciri seksual dibagi dua, yaitu ciri seksual primer dan sekunder. Ciri seksual primer merupakan ciri yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi seperti alat kelamin dan hormon yang dihasilkan. Contoh dapat dilihat pada gambar di samping. Terlihat perbedaan antara organ reproduksi jantan ikan nila dengan betina. Pada ikan nila jantan hanya terdapat lubang urogenital dan anus, sedangkan ikan nila betina memiliki lubang urogenital, anus, dan ovidum. Selanjutnya, ciri seksual sekunder. Ciri ini terlihat dari fisik ikan yang dipengaruhi oleh aktivitas dan hormon reproduksi. Pada gambar di samping dapat terlihat bahwa ikan nila jantan lebih besar ukurannya daripada ikan nila betina. Hal ini disebabkan karena ikan nila jantan lebih memfokuskan hormonnya di pertumbuhan, sedangkan ikan nila betina lebih berfokus pada penghasilan telur. Selanjutnya, organ reproduksi pada ikan nila. Pada ikan nila jantan memiliki testis yang merupakan organ kelamin primer yang memiliki dua fungsi, yaitu menghasilkan spermatozoa atau sel-sel kelamin jantan dan mensekresikan hormon kelamin seperti testosteron. Spermatozoa yang dihasilkan di dalam tubulus meniniferi, sedangkan hormon androgen atau testosteron diproduksi oleh sel-sel interstitial dari sel lady. Nah, sedangkan pada ikan nila betina memiliki ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovum keluar dari ovarium menuju ovidum atau saluran telur, kemudian akhirnya akan ke lubang perkembangan gonad pada ikan biasa diukur dengan tingkat kematangan gonad atau TKG. TKG ini merupakan tahapan atau urutan kematangan gonad dari suatu ikan. Pada ikan nila memiliki 5 tahapan. TKG pada ikan betina pada nila yang pertama adalah ovari seperti benang panjang sampai ke depan rongga tubuh, warna jadi permukaan licin. Kalau pada jantan, TKG selanjutnya testis seperti benang, lebih pendek, terbatas, dan terlihat ujungnya di rongga tubuh dengan warna yang jernih. TKG 2 pada betina, ukuran ovari lebih besar, warna lebih gelap, kuning-kuningan. Telur belum terlihat jelas dengan mata. TKG 2 pada jantan, ukuran testis lebih besar, pewarnaan putih seperti susu, bentuk tubuh lebih jelas daripada TKG 1. TKG 2 pada betina, ovari berwarna kuning, secara morfologi telur mulai kelihatan butirnya dengan mata. TKG 3 pada betina, warna permukaan testis tampak bergerigi, warna semakin putih, testis semakin besar dalam keadaan diawetkan mudah putus. TKG 4 pada betina, ovari semakin besar, telur berwarna kuning mulai dipisahkan. TKG 4 pada jantan seperti pada tingkat TKG 3 tampak jelas dengan testis lebih semakin tajam. TKG 5 pada betina, ovari berkerut, dinding tebal, butir terus sisa terdapat di dekat pelepasan. Pada TKG 5 pada jantan, testis bagian belakang kempis dan di bagian dekat pelepasan masih. Selanjutnya, diameter telur dan fekunditas. Diameter telur merupakan besaran besar dari telur yang dihasilkan dari induk betina, dan fekunditas merupakan ukuran jumlah atau banyaknya telur yang dihasilkan dari induk betina. Nah, untuk ikan nila, fekunditas dari ikan nila berkisar antara 1138 sampai 5068 dari penelitian Wahyuni et al. Dari tahun 2015. Dan pada diameter telur berkisar antara 0,4 sampai 4,79 mm dari penelitian Wahyuni et al. Selanjutnya ada HSI dan GSI. HSI dengan nama kepanjangan Hepatosomatic Index merupakan indeks yang mengukur berat hati dengan perhitungan berat hati dibagi berat total tubuh dikali 100. Nah, HSI ini berfungsi untuk mengetahui lingkungan sekitar ikan yang ditinggal ikan.
apakah lingkungan itu baik atau buruk. Sedangkan GSI dengan kepanjangan Gonado-Somatic Index merupakan indeks gonad dengan perhitungan berat gonad dibagi berat total tubuh dikali 100. Nah, GSI ini digunakan untuk menentukan apakah ikan tersebut dapat memijat sepanjang tahun atau per musim. Apabila nilai GSI di bawah 20%, maka ikan tersebut dapat dikatakan dapat memijat sepanjang tahun. Untuk ikan nila merupakan GSI di bawah 20%, maka dari itu ikan nila dapat memijat sepanjang tahun. Teknik bioasai. Bioasai merupakan uji hayati yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui toksisitas atau bahan percemar pada suatu organisme akuatik. Nah, teknik yang biasa digunakan itu merupakan ELISA, panjangan Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Nah, teknik ini merupakan teknik biokimia yang banyak digunakan di bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen spesifik menggunakan prinsip panjang gelombang. Beberapa contoh dari ELISA ini ada direct, indirect, kompetitif, dan selektif. Teknik reversal merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah jenis kelamin pada ikan dari ikan jantan menjadi ikan betina atau ikan betina menjadi ikan jantan. Nah, hal ini banyak digunakan pada ikan nila karena pada ikan nila jantan memiliki nilai pertumbuhan yang lebih tinggi daripada ikan nila sehingga biasanya dilakukan seleksi reversal untuk melakukan pembenihan monoseks. Nah, cara yang digunakan untuk melakukan seleksi reversal ada 3, yaitu secara oral, secara penyuntikan, dan secara perendaman. Pada oral, hormon yang digunakan untuk reversal dimasukkan ke dalam pakan. Dan kalau untuk perendaman, hormon langsung dimasukkan ke dalam air media ikan. Dan yang terakhir, penyuntikan dengan cara melakukan penyuntikan dengan menggunakan sirgin dengan memasukkan hormon pada ikan secara langsung. Induksi hormon dapat dilakukan dengan 3 cara seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu cara oral, secara penyuntikan, dan secara perendaman. Nah, ini akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai secara penyuntikan dapat dilakukan dengan berbagai sisi. Yang pertama itu intravena, yaitu penyuntikan yang terletak pada pembuluh vena pada ikan. Yang kedua ada intramuskular. Penyuntikan ini dilakukan di tempat otot atau daging yang umumnya yang berada di daerah dorsal atau punggung. Yang ketiga yaitu intrakranial. Nah, tempat yang disuntikkan berupa rongga otak yang melalui lubang occipital bagian tipis yang di atas kepala ikan. Dan yang terakhir yaitu intraperitoneal, yaitu tempat penyuntikan yang terdapat pada rongga perut di bawah ventral. Preservasi gamet adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk meningkatkan daya simpan gamet agar sifat-sifat dari sel gamet dapat berfungsi. Nah, hal ini dilakukan karena terkadang sel-sel gamet yang kita gunakan ingin kita simpan agar kita dapat kita gunakan di lain waktu. Nah, bahan yang diperlukan untuk melakukan preservasi gamet ini berupa larutan extender, yaitu media yang berfungsi sebagai nutrisi dan bahan pengencer pada sperma. Bahan ini berfungsi untuk preservasi gamet agar dapat hidup. Setelah diberikan pengencer, sperma dimasukkan ke dalam tube yang ditutup rapat agar kedap. Induksi hormon dapat dilakukan dengan 3 cara seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu cara oral, secara penyuntikan, dan secara perendaman. Nah, ini akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai secara penyuntikan dapat dilakukan dengan berbagai sisi. Yang pertama itu intravena, yaitu penyuntikan yang terletak pada pembuluh vena pada ikan. Yang kedua ada intramuskular. Penyuntikan ini dilakukan di tempat otot atau daging yang umumnya
yang berada di daerah dorsal atau punggung. Yang ketiga yaitu indera kranial. Nah, tempat yang disuntikkan berupa rongga otak yang melalui lubang occipital bagian tipis yang di atas kepala ikan. Dan yang terakhir yaitu intraperitoneal, yaitu tempat penyuntikan yang terdapat pada rongga perut di bawah ventral.